Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas sudut antara dua garis. Di sini ada dua rumus, yaitu rumus kosinus. Yang pertama, misalkan theta adalah sudut antara dua garis, yang mana setiap garis punya bilangan arah. Yang pertama misalkan U1, U2 dan garis kedua punya bilangan arah V1, V2, di mana theta sudut antara dua garis ini di antara 0 sampai 180. Nah, ini kita gunakan aturan kosinus ya untuk dua vektor. Cos theta adalah U1 kali V1 tambah U2 kali V2 dibagi akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat kali akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Ini bisa juga kita tulis yang atas ini sebagai hasil kali titik antara UV. Jadi U-nya adalah yang arah garis pertama. V1, V2 adalah bilangan arah dari garis kedua. Jadi rumus cos theta ini akan sama dengan U titik V dibagi panjang U kali panjang V. Nah, tanda cos ini akan sama dengan tanda U titik V ya. Jadi kalau misalkan U titik V-nya besar dari 0 nilainya, maka cosnya ya ini positif, U titik V berarti cosnya akan bernilai positif. Kalau cos bernilai positif berarti sudutnya lancip. Jika U titik V-nya negatif, maka theta bersudut tumpul, dan jika U titik V sama dengan 0, berarti cos theta 0, artinya theta adalah sudutnya 90 di kedua garis tegak lurus. Selanjutnya kita bahas sebuah contoh. Misalkan dua garis dengan bilangan arah masing-masing. Yang pertama 2-3, yang kedua 3-4. Tentukan kosinus sudut antara kedua garis tersebut. Kita gunakan rumus kosinus theta, kalikan ya U1 V1, 2 dikali 3, jadi 2 yang angka pertama 2, kalikan 3 yang ini, 2 kali 3 6, lalu min 3 kali 4, min 12, 6 kurang 12 berarti negatif 6 ya hasilnya. Kemudian akar dari, ya ini seperti panjang dari vektornya ya, akar dari 2 kuadrat plus min 3 kuadrat ya, 4 tambah 9 13, akar 13, kemudian min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, akar 25 adalah 5, kita peroleh min 6 per 5 akar 13. Jadi yang ditanya adalah kosinus sudut antara kedua garis, jawabannya min 6 per 5 akar 13 ya, tidak perlu kita rasionalkan. Karena tandanya negatif berarti kita tahu sudutnya tumpul. Jika sudutnya 90, nilai cos theta akan bernilai 0, artinya U titik V tadi 0 ya. U titik V adalah U1 V1 tambah U2 V2 sama dengan 0. Selanjutnya kita beranjak ke rumus tangen. Ada yang perlu diperhatikan di sini, misalkan kita punya dua garis. Ini garis yang pertama dengan inklinasi ya, sudutnya alfa 1. Inklinasi ini adalah sudut antara garis dengan sumbu X positif, ini alfa 1 misalkan. Kemudian S1 ini adalah slope atau gradien dari garis pertama. Gradien dari garis ini S1 ini akan sama dengan tangen dari alfa 1. Ini ada di materi sebelumnya tentang ini ya, sudut. Kemudian kita misalkan garis kedua. Garis kedua, sudut alfa 2 ini adalah sudut antara garis dengan sumbu X positif. Lalu theta ini adalah sudut dari kedua garis. Jadi dua garis ini membentuk sebuah sudut theta. Oke, apa hubungan theta alfa 1 alfa 2 ya? Kalau kita lihat di sini, seandainya garis kedua ini kita pindahin ke sini, jelas nanti si sudut alfa 1 dengan alfa 2 ini selisihnya akan sama dengan theta. Jadi kalau kita pindahkan, contohnya di titik ini kita pindahin ke sini, nanti kan kita akan punya sebuah sudut lagi, yaitu alfa 2. Nah, sudut yang jadi gambaran ya, saya ini kita gak bikin sebuah garis yang sejajar, garis kedua di sini. Nah, ini kan sama dengan theta karena dia searah. Ini theta, sementara dari sini ke sini adalah theta 2, alfa 2. Jadi theta adalah alfa 2 dikurangi alfa 1.
Oke, jadi theta adalah alfa 2 dikurang alfa 1. Kita cari tannya. Tan dari theta berarti tan alfa 2 kurang alfa 1. Sesuai dengan rumus ya pengurangan sudut tan. Berarti diuraikan menjadi tan alfa 2 min tan alfa 1 dibagi 1 tambah tan alfa 2 kali tan alfa 1. Nah, tan alfa 2 berarti sama dengan slope atau gradien garis kedua. Tan alfa 1 berarti S1. Slope atau gradien garis pertama. Jadi kita tinggal ganti. Diperoleh tan theta adalah S2 min S1 dibagi 1 tambah S1 kali S2. Kita lihat ya di sini itu kondisinya alfa 2 sudut ya dari yang garis kedua lebih besar dibandingkan alfa 1. Bagaimana kalau alfa 1 lebih besar dari alfa 2? Oke, di sini garis yang sama sebetulnya. Tapi kita misalkan alfa 1 yang ini yang lebih besar, alfa 2 yang di sini. Lalu theta sudut yang sebelah sini ya. Maka sudut yang tadi yang mirip seperti yang pertama, yang sisanya ini akan menjadi pi dikurangi theta ya, 160 kurangi theta. Maka kita akan tahu dari seperti yang tadi juga pi kurang theta ini akan menilai selisih antara alfa 1 dengan alfa 2 ya, selisih dua sudut ini positif. Jadi pi min theta adalah alfa 1 min alfa 2. Sehingga kita cari tannya. Tan pi min theta sama dengan tan dari alfa 1 min alfa 2. Ini kita uraikan seperti biasa ya, diuraikan tadi. Jadi tan alfa 1 dulu baru kurang tan alfa 2. Sementara tan dari pi min theta itu sama dengan min tan theta ya. Ini korelasi hubungan sudut ya, udah di kuadran hubungan sudut berbagai kuadran. Jadi ini min tan theta. Nah, min tan theta sama dengan ini. Jadi kalau kita kali negatif, jadi ini tannya theta ya, hilang negatif. Ini dikali negatif, maka akan berubah jadi tan alfa 2 min tan alfa 1. Jadi diperoleh nanti ganti tan alfa 2-nya S2 min S1 dibagi 1 tambah S1 kali S2. Jadi apa yang bisa kita lihat? Rumusnya sama antara rumus yang pertama tadi tetap ya, tan theta adalah sudut gradien garis kedua kurang gradien garis pertama. Jadi tidak berpengaruh sudutnya lebih besar atau lebih kecil, nilai tannya sama ya. Jadi ini juga bisa kita pakai. Kalau sebelumnya dengan rumus kosinus, maka yang kita gunakan ya dalam rumus kosinus itu sekali titik dari arah ya, dari bilangan arah masing-masing garis. Tapi yang di sini kalau kita ingin mencari sudut antara dua garis, kita bisa menggunakan aturan tangan, tapi yang dipakai dalam aturan tangan ini adalah slope atau gradien dari kedua garis. Jadi itu perbedaannya ya, rumus tangan dengan rumus kosinus. Rumus kosinus menggunakan direction numbers ya, bilangan arah, sementara di sini menggunakan gradien. Ada hal menarik yang bisa kita peroleh dari rumus tangan ini, yaitu jika tetanya 0, berarti tan theta berarti tan 0 ya, tan 0 akan bernilai 0. Kalau ini bernilai 0, ini bernilai 0 berarti S2 dikurangi S1 akan sama dengan 0, artinya S1 sama dengan S2 ya. Jadi kalau sudutnya 0, akan kita peroleh gradien dari kedua garis atau slope dari kedua garis ini sama. Nah, ini mengindikasikan bahwa kalau garis dengan dua garis sudutnya 0 berarti kan garisnya sejajar ya, garisnya sejajar. Jadi dua garis sejajar jika gradiennya sama. Kemudian kalau misalkan sudutnya 90, berarti kita punya tan theta ya, tan 90. Tan 90 tidak terdefinisi, artinya dari rumus sebelumnya, rumus tan ini tidak terdefinisi, berarti yang bawahnya 0 ya. 1 ditambah S1 kali S2 itu bernilai 0. Oke. Jadi kalau sudut dari dua garis itu 90, artinya kedua garis itu tegak lurus, kita peroleh 1 tambah S1 kali S2 sama dengan 0, artinya S1 kali S2 adalah min 1. Jadi kita simpulkan dua garis dikatakan tegak lurus ya. Jika dua garis tegak lurus, maka hasil kali dari gradiennya sama dengan min 1 ya. Hasil kali gradiennya min 1.
Nah, rumus ini tidak berlaku untuk garis yang horizontal atau vertikal ya, karena kalau garisnya horizontal vertikal kan gradiennya tidak terdefinisi, jadi nggak bisa dikali. Oke, tadi kita punya untuk garis sejajar itu gradiennya sama S1 sama dengan S2. Nah, rumus S1 gradien atau slope dari sebuah garis itu kalau misalkan S1 itu punya arah ya. Misalnya sebuah garis punya bilangan arah adalah U1, U2, maka gradiennya akan sama dengan perbandingan kedua arah ini, yaitu U2 bagi U1. Sementara S2 itu berarti V2 bagi V1 ya, kalau arahnya adalah V1, V2. Maka kita ubah bentuk persamaannya sedikit. Kita bagi U1 per V1 akan sama dengan U2 per V2. Nah, ini maknanya dua garis sejajar jika bilangan arahnya sebanding. Jadi sebanding kalau bilangan arah pertama U1, U2, yang kedua V1, V2, maka dia sebanding. Artinya U1 per V1 akan sama dengan U2 per V2. Ini juga tidak berlaku untuk garis yang horizontal atau vertikal.